Aku mulai khawatir dengan kondisiku yang setelah pulang kuliah capek banget. eh, Terus aku pengen cari hiburan sesaat, hiburan singkat di YouTube, di Instagram. Aku pikir 10 sampai 15 menit itu cukup untuk menghiburku dan membuatku segar kembali untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Tapi setelah 10-15 menit berlalu, aku lihat jam pada smartphoneku. Ternyata 10 sampai 15 menit itu tidak cukup. Sehingga aku tetap melanjutkan untuk mencari hiburan itu di YouTube. Aku tetap melanjutkan nge-scroll. Nah, setelah aku lihat jam lagi, 30 menit telah berlalu, aku masih merasa belum puas. Sehingga aku melanjutkan itu, sehingga aku terlena sampai 1 jam sudah berlalu. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti dan aku melihat kondisiku kalau aku tuh juga belum merasa puas, belum merasa terhibur, dan bukannya malah mood untuk berkegiatan berkegiatan lain, tapi aku malah jadi pengen rebahan aja. Nah, kenalin di sini aku sebagai pembicara Kusumaning Haryo yang akan membahas tentang apa dampak ke otak kita karena melihat video pendek. Nah, yang perlu kita ketahui kalau video pendek itu dikenalkan oleh oleh perusahaan Cina yang merilis aplikasi TikTok di Cina sendiri dikenal dengan nama Douyin pada tahun 2016. Nah, perusahaan Cina ini awalnya mentargetkan pengguna di Cina saja yang kurang lebih itu sekitar 1/5 dari pengguna internet di dunia. Namun dia akhirnya memiliki visi untuk menyebarluaskan ini ke, ke dunia internasional untuk mencapai 4/5 dari pengguna internet di dunia yang akhirnya pada tahun 2017 itu dirilis untuk ke mancanegara lain. Nah, gimana di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri itu TikTok ini mulai populer pada tahun 2018 dengan isi konten yang seadanya, yang kontennya itu cenderung vulgar, konten yang berbau negatif. Keluhan dari masyarakat begitu, akhirnya pemerintah atau Menkominfo sendiri itu bertindak untuk memblokir sementara. Nah, seiring waktunya berjalan, bertahun-tahun terlewati, akhirnya pada tahun 2020 COVID-19 terjadi dan pandemi ini membuat kita melakukan physical distancing karena virus ini menyebar lewat kontak fisik satu orang dengan yang lain, melalui udara dan macam-macam. Akhirnya pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan physical distancing dan kita bekerja di rumah, yaitu WFH. Dan setelah itu eh, malah TikTok ini mengalami peningkatan drastis di tahun 2020 ini, yang penggunanya itu dari tahun 2020 ke 2022 itu mengalami peningkatan 20%. Nah, karena takut merasa kalah saing, penyedia penyedia sosial media yang lain seperti YouTube dan Instagram akhirnya merilis fitur yang serupa, yaitu dari YouTube sendiri ada YouTube Shorts dan dari Instagram itu ada Reels. Karena YouTube dan Instagram merilis fitur yang serupa dengan TikTok ini, apa sih kesamaannya? Kesamaannya itu dari formatnya yang berbentuk vertikal dengan rasio 9:16.
Terus durasinya itu durasi video kontennya itu kurang lebih antara 15 sampai 90 detik. Eh, Terus isi kontennya itu ternyata memiliki sebuah sistem yang diciptakan oleh mereka, yaitu sistem algoritma yang membuat memfiltrasi konten berdasarkan minat dari penggunanya. Yang kalau kita kenal dengan bahasa lain itu for your personal atau FYP. Nah, tujuannya dari eh, fitur ini tuh ternyata sama. Mereka itu membuat pengguna pengguna yang menonton ini untuk terus menonton dan mendapatkan hiburan yang untuk mendapatkan hiburan yang cepat, informasi yang instan, dan kontennya ini dibuat serelevan mungkin dengan apa yang diminati oleh penggunanya. Ternyata dari sistem algoritma ini memiliki dampak terhadap kita yang kita nggak ketahui. Nah, atau mungkin kita nggak sadari. Ternyata dampak pendeknya itu kita mengalami kelelahan mental yang diakibatkan informasi yang berlebihan masuk ke dalam otak kita. Nah, informasi yang berlebihan ini membuat kita kebanjiran dengan hormon dopamin ini. Nah, selain itu, kita mengalami kelelahan fisik yang kita alami seperti mata yang cepat capek, terus fisik juga kita yang menjadi terasa capek dan lemas, dan tak lupa mood kita juga ikut tidak stabil. Kita malah jadi kepingin rebahan, jadi nggak pengen ngapa-ngapain. Nah, karena ini jangka pendek aja. Nah, jangka panjangnya ternyata itu kita dapat terjangkit oleh brain rot. Nah, selain brain rot sendiri ada gangguan tidur, ritme tidur yang terganggu, yang harusnya kita udah tidur di jam tertentu, tapi malah bukannya digunakan untuk tidur, tapi kita malah melihat video pendek ini. Nah, karena kita menonton video pendek ini pada jam tidur, otomatis tubuh kita kekurangan istirahat yang mengakibatkan kesehatan fisik kita menurun. Nah, tadi sempat dimention kalau kita jangka panjangnya itu terjangkit oleh brain rot. Nah, brain rot ini sendiri apa sih? Brain rot itu penurunan kemampuan berpikir kritis, daya ingat dan fungsi eksekutif akibat paparan konten media sosial yang berlebihan. Nah, dari brain rot ini ternyata otak kita itu mengalami kerusakan di bagian lobus prefrontal ini, bagian depan kalau di bagian biru. Nah, kenapa terus fungsinya ini apa sih fungsi dari lobus prefrontal ini? Ternyata tuh lobus prefrontal ini tuh memiliki fungsi eksekutif, terus memiliki fungsi pengendalian diri dan impuls dari orangnya, terus memiliki fungsi untuk pengambilan keputusan, terus fungsi memori kerja dari otaknya, dan memiliki fungsi mengatur kepribadian dan perilaku. Tuh. Nah, karena kita mengalami bisa terjangkit oleh burnout jangka panjang, tetapi aku sendiri tidak ingin menginginkan kita terjangkit oleh burnout itu. Makanya ada tips pencegahan atau untuk menangani sebelum terjadi burnout itu, yaitu kita membuat sebuah pengingat dengan mengatur pengingat penggunaan aplikasi atau pembatasan aplikasi eh, pada aplikasi video yang menyediakan fitur video pendek itu seperti di YouTube dan Instagram, mengatur dari antara rentang waktu 30 sampai 45 menit sampai 1 jam penggunaannya. Dia nanti akan mengingatkan kita untuk berhenti atau untuk istirahat sejenak. Atau semisal dikira waktu itu terlalu lama dan terlalu
menghabiskan waktu, kita bisa menggunakan aplikasi alarm yang ada di dalam HP kita yang kita bisa atur sendiri dari antara 5, 10 sampai 15 menit yang kira kita cukup untuk menghabiskan waktu di aplikasi-aplikasi. Atau kita bisa mengganti rutinitas kita eh, dengan aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku. Jika kita mulai, jika kita baru mulai membaca buku, kita bisa mulai dengan bacaan buku yang topiknya itu ringan, atau dengan buku-buku yang banyak eh, banyak gambarnya seperti komik. Terus bisa dengan mengganti rutinitas dengan aktivitas fisik, olahraga, olahraga, olahraga yang singkat ya misal kayak push up, sit up, dan pull up, atau mengerjakan tugas rumah seperti berberes berberes eh, berberes barang di kamar, berberes barang di rumah, menyapu, mengepel, menyuci piring, menjemur baju, mencuci baju, dan lain-lain. Atau kalau kita lebih suka dengan berinteraksi dengan orang lain, kita bisa pergi ke taman, mengajak ngobrol orang lain. eh, Kita bisa juga berinteraksi dengan hewan, memberi makan hewan, dan lain-lain. Nah, akhir penutup kata, life is too short to watch shorts. Sekian dari saya, terima kasih.